Halo, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Pratama Huta Gaul dari kelas Elektro B 2021, akan memberikan pemaparan mengenai materi kualitas daya yang diampu oleh Bapak Marwan Afandi STMT serta Bapak Eka Dodi Suryanto STMT. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu kualitas daya. Kualitas daya itu biasanya merujuk pada setiap permasalahan daya listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus, maupun frekuensi yang berakibat pada kegagalan atau kerusakan pada peralatan-peralatan listrik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa parameter kualitas daya listrik, yaitu salah satunya interupsi tegangan. Apa itu interupsi tegangan? Interupsi tegangan itu merupakan salah satu parameter kualitas daya listrik yang merujuk pada hilangnya suplai listrik dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada penjelasan tentang penyebab, gejala, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang dapat diberikan. Penyebab interupsi tegangan. Di sini ada beberapa penyebab interupsi tegangan. Yang pertama itu ada gangguan jaringan. Biasanya itu karena ada kerusakan pada saluran distribusi seperti pohon tumbang atau ada kecelakaan kendaraan. Yang kedua ada pemadaman terencana. Pemadaman terencana itu biasanya adanya pemeliharaan atau perbaikan jaringan listrik yang dilakukan oleh penyedia layanan. Yang ketiga ada beban berlebih. Beban berlebih itu biasanya kenaikan beban yang melebihi kapasitas sistem listrik. Yang keempat ada cuaca ekstrim seperti badai, petir, atau angin kencang yang dapat merusak infrastruktur listrik. Yang kelima itu ada kesalahan operasional. Kesalahan operasional ini biasanya merujuk pada kesalahan manusia atau kesalahan sistem dalam pengoperasian jaringan listrik. Selanjutnya ada gejala interupsi tegangan. Gejala interupsi tegangan ini biasanya dapat dilihat dalam beberapa aspek atau hal, yang salah satunya itu ada lampu mati atau redup, peralatan listrik yang mudah tidak berfungsi, alarm dan sistem keamanannya yang tidak aktif, serta gangguan pada proses industri. Dampak-dampak yang ditimbulkan dalam interupsi tegangan ini, yang pertama mungkin yang paling signifikan itu ada kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi ini mengacu pada produksi yang terhenti dapat mengakibatkan kerugian finansial, terutama di dalam sektor industri. Yang kedua ada kerusakan peralatan. Peralatan yang tidak dapat pasokan listrik dapat mengalami kerusakan, terutama yang sensitif terhadap fluktuasi daya. Yang ketiga itu ada kenyamanan. Interupsi ini dapat mengganggu kenyamanan di rumah, seperti kita yang saat ini menggunakan beberapa alat elektronik yang di dalam rumah mungkin akan terganggu karena adanya hal tersebut. Yang keempat ada keamanan. Sistem keamanan yang bergantung pada listrik dapat menjadi tidak berfungsi, yang dapat meningkatkan resiko pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan dan lain-lain. Adapun solusi yang bisa kita berikan mengenai interupsi tegangan ini, yaitu kita dapat menggunakan UPS atau Uninterruptible Power Supply. Ini dipergunakan untuk menyediakan cadangan daya sementara bagi peralatan yang penting. Kita juga dapat melakukan perbaikan infrastruktur. Di sini kita dapat meningkatkan dan memelihara jaringan distribusi untuk mengurangi risiko gangguan. Selanjutnya ada manajemen beban. Manajemen beban ini kita memastikan penggunaan daya yang efisien dan menghindari beban pada sistem yang berlebih. Yang keempat ada sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini ini kita mengimplementasikan sistem yang dapat mendeteksi potensi gangguan dan memberi peringatan sebelumnya. Yang terakhir itu ada diversifikasi sumber energi. Kita di sini menggunakan berbagai sumber energi, misalnya solar, angin, dan lain-lain untuk mengurangi ketergantungan pada sumber. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai salah satu parameter dalam kualitas daya, yaitu interupsi tegangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian maupun kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.